Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Baiduri Nasution dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, di video kali ini saya akan membahas langkah-langkah lengkap bagaimana cara menghitung regression di Excel. Kita akan pakai data inventory nyata dan mengerjakannya tanpa software statistik khusus, hanya dengan Excel. Nah, di sebelah kiri sini terdapat dataset. Ini adalah kumpulan data yang berisi tanggal transaksi, ID produk, kategori produk, harga satuan, volume penjualan harian, lead time pemasok, biaya penyimpanan per unit, ada promosi, musim, rasio, rasio perputaran stok, tingkat ketersediaan stok historis, mok pemasok, biaya kehabisan stok per unit, kapasitas gudang terpakai, variabilitas permintaan historis, dan stok. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemisahan data, yaitu data training dan data testing. Ya, kok kita kecilkan. Nah, ini dia dataset keseluruhan sampai dengan 50. Selanjutnya saya membagi nih, ini untuk data training dan ini untuk data testing. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita inputkan data yang sudah kita pisahkan tadi, input data X dan Y. Kita sebelum kita mengerjakannya, kita harus menentukan terlebih dahulu mana variabel X dan mana variabel Y. Di sini saya akan membuat variabel X-nya itu 11 dan Y. Ini sudah sengaja saya pisahkan agar lebih gampang dan mudah. Ini X1, X2, X3 ini sampai dengan Y. X1 terdapat harga satuan, yaitu 7.520 dan seterusnya. X2-nya terdapat pada volume penjualan harian. X3 terdapat di lead time pemasok. X4 terdapat di ini biaya penyimpanan per unit. X5-nya terdapat di ada promosi. Ini. Tapi dia harus kita konversi ke dalam bentuk angka. Ini dia. X6 yaitu musim, dikonversi juga. X7 dia ini rasio perputaran stok. X8 ini tingkat ketersediaan stok historis. X9 dia mok pemasuk. X10 ini biaya kehabisan stok per unit. X11 yaitu kapasitas gudang terpakai dan Y-nya adalah stok. Ini dia ya. Nah, tadi ini kan ada promosi, dia berbentuk label. Tidak atau ya. Kita harus konversi terlebih dahulu ke dalam bentuk angka.
nol atau satu. Tidak nol, satu ya. Selanjutnya ini musim. Musim juga harus kita konversi ke dalam bentuk angka. Rendah ini nol, normal satu, dan puncak ini dua. Nah, step selanjutnya yaitu kita harus menormalisasikan datanya atau atau disebut zikor. Nah, ini data yang sudah saya normalisasikan. Ini dia rumus yang saya cari. Nih, R2. R2 berarti nilai X1 average, nilai keseluruhan dari X1. Ini juga nilai keseluruhan dari satu, lalu enter dan tarik ke bawah. Sama halnya seperti ini. S2 yaitu nilai X2 sampai dengan seterusnya. Kita lakukan ini untuk semua variabel X1 sampai dengan 11 dan juga untuk Y ya. Step selanjutnya yaitu kita kita mencari kita mentranspos X dia namanya. Ini dia rumusnya. Ini dari nilai keseluruhan ya. Selanjutnya ini hasil transport X. Ini dia kita buat satu rumus. Nanti tuh dia bisa langsung sekali muncul sampai dengan di sini ya. Selanjutnya, langkah sekarang kita masuk ke langkah inti yaitu mencari metrik regressionnya. Setelah kita membuat transform metrik X, kita akan menghitung XTX-nya dengan transport X tadi ya. Ini mul transfer ini hasil dari trans ini hasil dari transpose X ini. Baru ini kita masukkan nilainya. Ini log. Terus kita enter. Ini juga sama seperti tadi. Kita mencari di satu ini, adalah di kolom BE. Dia akan muncul sekaligus ke sini. Jadi kolom matriks gitulah. Nah, se- selanjutnya itu XTY terlebih dahulu ya sebelum kita mencari risky penalty. Ini sama seperti tadi. Nih, baru kita. Tuh. Nah, step selanjutnya yaitu kita menambahkan read gap penalty. Nih, inilah perbedaan read gap regression. Kita tambahkan penalty lambda ke elemen diagonal utama. Makanya dia di samping sini ya. Contohnya itu kalau kita pakai penaltinya 0,5, maka di rumusnya itu if row, lalu masukkan ini XTX, kolom, masukkan XTX lagi, baru tambah dan nilai P
penalti tadi yang saya sebutkan yaitu 0,5, baru nilai X dx lagi, baru kita enter. Nih, dapatlah dia hasil dari G penalti. Selanjutnya, kita selanjut step selanjutnya yaitu kita mencari inverse matrik, yaitu inverse matrik itu adalah hasil dari X T X tadi, matriks ini tadi ditambah penalti yang kita cari tadi. Nih, T ini ditambah ini. Sekarang kita taruh di sini ya. Ya. Selanjutnya kita hitung inverse dari matriks. Rumusnya yaitu minverse. Baru kita blok ini X T X tambah Ritge penalti. Nih, kita blok keseluruhan. Terus di enter. Nah, step selanjutnya yaitu kita menghitung koefisien Ritge-nya. Nih, koefisien Ritge ini bisa kita hitung dengan rumus, yaitu nih, ya, ini hasil dari min first result tadi ya. Nih, kalikan dengan stok. Ini hasil nilai ini, nilai koefisien Ritz ini atau beta ini, yaitu koefisien dari setiap X1 sampai X11 ya, sampai ke bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu prediksi dan evaluasi. Sekarang kita gunakan koefisien tadi untuk menghitung prediksi Y atau stok. Nih, M-multi kita masukkan ini baris X-nya. Nih, dia baris X. Nah, baris X yang awal ya. Nih, lalu kita masukkan selanjutnya ini nilai koefisien Ritz-nya. Lalu di enter. Hmm. Ini dia bakal muncul juga ya, sama seperti tadi. Untuk mencari evaluasi itu, untuk mencari evaluasi modelnya, cara menghitungnya itu pakai MAE atau Mean Absolute Error ini dan MSE Mean Squared Error. Cara mencarinya yaitu ini adalah nilai keseluruhan dari tadi ya. Ini nilai keseluruhan dari XTY dengan dengan Y ini ya, Y yang udah kita normalisasi atau Y aslinya atau stok asli dengan stok prediksi. Nih, lalu kita enter. MSE ini adalah nilai
nilai mae, tapi dia kita pangkatkan dua. Nih, jadi kita ambil dari sini aja, lalu kita pangkatkan dua. Nah, enter. Dah, ini sudah selesai ya. Inilah dia. Nah, panjang emang. Nah, itu tadi langkah-langkah lengkap menghitung grid regression di Excel, mulai dari input data sampai evaluasi mobil, evaluasi model. Astagfirullah, Taifu. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghitung grid regression menggunakan Python di Google Colab. Ini cocok banget untuk kamu yang sedang belajar data science atau analisis stok gudang ya. Nah, yang pertama kita masuk ke Chrome, lalu ke Google Colab. Nih. Nah, kita siapkan Google Colab, menyambungkan ke Google Drive. Belum itu saya sudah menyiapkan naskahnya di Word. Nih untuk menambahkan ke Google Drive. Kita salin, lalu kita paste. Nah, kita run. Oke, sambungkan ke Google Drive. Nah, ini dia ya, Drive. Masuk ke My Drive. Lalu kita unggah dataset yang sudah kita siapkan. Kita upload ya. Ya, ini. Nah, kita akan import lagi kode yang dibutuhkan. Ini adalah untuk mengimport datasetnya. Copy, paste, lalu kita, enggak, tunggu ya. Ini belum, kita ganti. Ini kita ganti dengan file yang kita unggah tadi ya. Ini, kita salin jalur, lalu kita paste ke sini. Nah, lalu kita run. Nah, ini dia hasil data dari file yang saya input tadi ya. Nih, ini sama seperti yang saya kerjain di Excel sebelumnya.
Nah, langkah selanjutnya lalu kita masukkan kodenya. Nih kita ganti dengan file yang kita unggah. Kali. Lalu kita run. Nah, ini dia. Udah keluar hasilnya. Nih, nih prediksi PS aktual. Itu yang kita cari tadi yang berada di Excel. Nih, udah. Nah, sampai sinilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.